Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suaramu, biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hatimu. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Adik-adik, kita akan bernyanyi Yesus kasih jiwaku. Adik-adik semuanya di rumah bagi berdiri yuk. Yuk kita. Yesus kasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasih-Mu
bulan Maret. Nah, yang kedua adalah sudah ingat ya adik-adik ya, sudah tahu kalau yang boleh datang ke gereja mengikuti ibadah Parhegion itu hanya anak-anak sekolah minggu yang sudah berumur 12 tahun ke atas. Adik-adik yang belum berumur 12 tahun tetap mengikuti ibadah dari rumah, tetapi menggunakan atau via Zoom. Nanti kakak guru sekolah minggu akan memberikan linknya, akan di-share linknya di WhatsApp, oke? Jadi adik-adik semua yang berumur 12 tahun jangan lupa untuk datang ke gereja menggunakan seragam Parhegion. Nah, seragam Parhegionnya apa ya? Yaitu menggunakan seragam garis-garis dan juga ulos, kemudian sortali. Kalau laki-laki yang sortalinya bentuk segitiga, ya perempuan itu yang persegi panjang ya. Adik-adik kalau bisa pakai ulosnya, pakai sortalinya dari rumah. Jadi di gereja tidak sibuk lagi kakak DSM untuk memasang ulos. Nah, kemudian kalau misalnya seragam garis-garisnya sudah tidak muat, gimana Kak? Nah, adik-adik boleh menggunakan baju berwarna putih. Yang penting rapi dan juga sopan, ya adik-adik. Kemudian kakak juga mau mengingatkan adik-adik yang tidak mengikuti Parhegion untuk mengirimkan foto diri, yaitu menggunakan seragam Parhegion, menggunakan seragam garis-garis dan juga ulos serta sortali. Nah, adik-adik harus segera mengirimkannya paling lambat hari Rabu jam 9 malam. Kakak tunggu ya, hari Rabu jam 9 malam tanggal 3 Maret. Oke adik-adik? Jadi yang mengirim fotonya lewat dari tanggal 3 Maret atau lewat dari hari Rabu, kakak tidak terima lagi atau fotonya tidak akan ditayangkan lagi di gereja. Oke adik-adik ya, ditunggu fotonya. Jangan lupa seragam dan juga lengkap dengan ulos dan sortalinya. Oke adik-adik, itu saja warta Parhegion kita. Shalom. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan warta ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik yang ada di rumah untuk bernyanyi bersama kakak-kakak di sini. Baca kitab suci, yuk musiknya Kak. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau apa? Kalau mampu. Beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi ya, kita nyanyi lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang baik. Khotbah minggu ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 36 sampai dengan 46. Berikut bunyinya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu berkatanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit dan sujud
lalu berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang engkau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah sekehendakmu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Dan ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, saat itu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ke Taman Getsemani sebelum ia ditangkap oleh pasukan Pontius Pilatus. Tuhan Yesus pada saat itu ada dalam satu pergumulan yang sangat luar biasa beratnya. Karena dia tahu nanti suatu saat, beberapa waktu ke depan, dia akan menjalani siksaan yang luar biasa beratnya untuk menebus dosa-dosa kita semua di atas kayu salib. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama, Tuhan berpesan kepada kita. Kita harus berjaga-jaga sewaktu-waktu kita ada dalam masalah, persoalan, atau pergumulan di dalam hidup kita. Seperti yang semua kita tahu, beberapa saat ini, ya mungkin sudah 1 tahun lebih, kita sedang mengalami pergumulan yang sangat hebat di dalam menghadapi situasi wabah Corona atau COVID-19. Kita bergumul supaya situasi penyakit COVID ini segera cepat berakhir, segera hilang dari bumi Indonesia ini. Adik-adik yang baik, cara kita untuk tetap berjaga-jaga dalam pergumulan atas masalah yang kita hadapi adalah dengan cara satu, atau yang pertama, tetap berdoa dengan penuh percaya dan berpengharapan kepada Tuhan. Adik-adik harus tetap percaya dengan berdoa penuh percaya dan penuh pengharapan kepada Tuhan. Karena kalau kita berharap kepada Tuhan, kita tidak pernah dikecewakan. Karena janji Tuhan adalah suatu hal yang pasti. Walaupun kita tidak pernah tahu kapan jawaban itu kita terima, tetapi percayalah, semua itu akan indah pada waktunya. Yang kedua, tetap membaca dan menjalankan perintah Tuhan. Karena dengan cara membaca dan menjalankan firman Tuhan, adik-adik tetap memelihara iman kita. Contohnya, adik-adik, kalau baca pelajaran, pasti akan dapat menjawab soal dengan baik. Sebaliknya, kalau tidak membaca,
bagaimana mungkin adik-adik dapat tahu jawabannya? Benar atau tidak adik-adik? Iya. Karena membaca, kalian bisa menjawab. Jadi, di sini Amang harap adik-adik tetap rajin membaca Alkitab, firman Tuhan, seperti rajinnya adik-adik membaca buku sekolah, agar kalian selalu mengingat firman Tuhan di dalam hidup kalian hari lepas hari. Yang ketiga, merenungkan kebaikan Tuhan. Merenungkan dan meresapi kebaikan Tuhan yang sudah adik-adik alami. Karena apa? Karena seringkali kita atau adik-adik lupa betapa banyaknya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Coba adik-adik ingat, bayangkan seberapa besar, apa saja kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup adik-adik. Ada yang bisa jawab seberapa besar kebaikan Tuhan yang telah kalian rasakan? Ya, jawabnya teramat amat banyak. Kita tidak bisa menghitung kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik atau dalam kehidupan kita. Luar biasa karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara mengingat dan merenungkan setiap hari, kita akan dapat meresapi betapa berartinya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat adik-adik, selalu mengucap syukur. Adik-adik, setiap hari di dalam masalah apapun yang kita hadapi atau adik-adik hadapi, baik itu di sekolah atau di keluarga, jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dengan mengucap syukur, kita selalu dapat merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus tetap percaya bahwa janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Demikianlah adik-adik, sedikit dari firman Tuhan, sedikit renungan yang bisa Amang sampaikan pada saat ini. Semoga kita dapat meresapi firman Tuhan yang akan kita jalani di dalam kehidupan kita. Semoga kita dalam selalu keadaan sehat. Semoga kita dapat bertemu secara langsung jika wabah COVID-19 sudah berakhir. Karena semua akan indah pada waktunya. Janji Tuhan adalah satu janji yang pasti. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak akan mengajak adik-adik semuanya untuk bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Lagunya Tuhan telah menetapkan langkah-langkah. Yuk kak, musiknya. Jangan salah ya. Tuhan
kalian pelajari di rumah. Jadi nanti kita di gereja tinggal menyamakannya atau membuat kompak. Oke adik-adik ya, itu saja warta parheo kita. Terima kasih. Anak-anak sekolah yang minggu, mari kita mendoakan persembahan kita yang telah kita kumpulkan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertakhta di surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Tuhan Allah kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menenangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kelak kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin.